kami dengan mengatakan minum kencing unta, Pak. Saya tantang ke Bapak, saya minum air kencing unta, Bapak minum racun. Ini terbuka ya sama siapapun juga. Mau pendeta, mau pastor, mau siapapun juga, silakan. Kita debat terbuka. Saya minum air kencing unta 1 gelas. Bapak minum racun sianida 1 sendok aja. Saya yang belikan. Gak apa-apa, saya Silakan, belikan Pak. dia. Kalau Bapak mau ngajak ketemu, silakan. Mau ketemu di mana? Tantangannya bebas. Kapan aja Dewa siap. Seorang Mahadewa siap, Pak. Karena Dewa tidak mau hadis Nabi Muhammad diperolok, tentu Bapak juga tidak mau yang namanya kitab suci Bapak diperolok-olok. Ayo kita buktikan, Pak. Mana yang ajaran yang masuk akal, Pak? Apakah minum air kencing unta ataukah minum racun maut? Ya, silakan, Pak. Kapan aja bebas. Mau yang di bawah Kristen nggak apa-apa, yang di bawah silakan. Saya tunggu, tantangannya saya tunggu. Itu si Kevin mau syahadat tuh, si Kevin tuh. Ya silakan Bang Kevin. Selamat malam, Kevin. Ya silakan. Malam. Saya ditarik loh sama Bang Kian ini. Saya lagi di luar nih, Bang. Sudah bertobat dari menuhankan anak orang, Bang? Katanya bersahadat. Maksudnya? Nggak ada kakak yang bersahadat. Oh, kira sadar. Kukira nggak lagi mau menuhankan anak orang. Kang, semuanya saya geser dulu ya, di sebelah kosong kayaknya. Daeng, semuanya Bunda Ya, geser Ustaz. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ini mau belajar, tapi waktu masuk di roomnya Bunda Rama langsung dihujat. Aku ingat Belum saya. Kapan saya live? Kapan saya live itu? Blokir permanen. Ingat nggak kau suruh jandakan istriku? Oh, loh, kok saya suruh jandakan, Bu? Bunda blokir itu. Hujat itu tahu nggak apa batasan tuh hujat? Apa tuh hujat sebenarnya? Hujat itu, Bang, kalau kita ngomong tidak ada datanya. Hujat. Kalau kita bilang Yesus anak orang itu bukan hujat. Yesus dilahirkan bukan hujat. Yesus disusui, diteteki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hujat. Apologet Islam itu, debater Islam itu bernarasi sesuai data dalil yang ada. Jadi walau kau ngomong ini dan itu macam-macam, silakan. Ini si Erik ini kenapa dia membisu? Dia mau turun tapi dia nggak jadi turun ya. Aku nggak pandai diskusi kakak, cuma kasih aja sih. Gini Bang, sumber atau menurut doktrin Kristen lebih dahulu iman apa Bibelmu itu? Ini ibarat kau ini polos lah ya. Saya tanya yang standar-standar aja. Menurut kamu, menurut doktrinmu, yang lebih dahulu Bibel atau iman? Iman. Itu imanmu bersumber dari mana atau landasan imanmu itu dasarnya dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Si Kevin ini lagi belajar. Bunda Rama, si Kevin ini lagi belajar. Semoga ada hidayah. Iya, kecil suaramu Bang. Coba besari dikit. Dari Tuhan. Silakan Bang. Sumber iman, kau bilang iman. Terus sumber imanmu atau landasan imanmu itu bersumber dari mana? Dari Tuhan. Kau mengenal Tuhan lewat apa? Alkitab. Berarti imanmu bersumber dari Bibel. Kalau
imanmu bersumber dari Bible atau landasan imanmu bersumber Bible, harusnya imanmu itu berkesesuaian dengan data di Bible, Bang. Misalnya di Bible itu Yesus Tuhan, itu baru bisa ada imanmu begitu. Tapi karena tidak ada data di Biblemu Yesus Tuhan, terus dari mana itu kau dapat itu bahwa Yesus Tuhan? Padahal nggak ada data di Bible seperti itu. Dari mana? Kalau semua imanmu itu bersumber dari Bible, ya jangan keluar dari Bible untuk mendapatkan keimananmu itu. Jangan lari daripada apa yang disampaikan firman-firman Tuhan di dalam Biblemu itu loh. Apa dalam Biblemu? Tuhan itu bukan manusia. Ya jangan kau menuhankan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Apalagi bait yang kudirikan ini, apalagi rumah yang kudirikan ini. Artinya Tuhan itu maha besar. Tuhan abadi, tidak terhampiri maut. Yesus mati. Jadi semua yang kau bilang itu imanmu berdasarkan Bible itu ternyata faktanya tidak. Bertolak belakang dengan data-data di Bible, gitu Bang. Ya, jadi imanmu itu bukan ya Allah ya Rabbi film. Imanmu itu bukan bersumber dari Bible, perkataan Yesus, bukan, tapi dari bapak-bapak gerejamu, dari konsili-konsili bapak-bapak gereja. Itu sumber imanmu, Bang. Karena yang kau iman itu nggak ada di Biblemu ya. Silakan yang lain kalau mau lanjut. Pertanyaan saya, Bentar, halo, Bang Juma mengapa di Islam? di sana, Halo, Bang Andi. Oh, Diki. halo, mengapa Masih Islam Islam. tidak pernah membahas Al-Quran? Ya, kau aja nggak denger. Mengapa Udah tidak? sering siang malam Siap. dibahas. Nggak pernah sama sekali. Debat dua arah pun nggak pernah. Berarti kau tuli. Orang sering Siapa bahas tuli? turun bait. Bang Setiap Zuma itu kalau hari. Bang Tidak Zuma kalau pernah. menerangkan, Bang Zuma kalau menerangkan tuh, selain dia bahas Bible, dia bahas Al-Quran. Yang Muslim jangan Coba dulu, arah. yang Muslim ya. Di sini Bu. udah cukup. Bu, si Jumai itu membahas Alkitab, dia menafsirkan. Padahal Alkitab itu Nggak ada yang menafsir itu Siapa data bilang? apa yang ditafsir. siapa Nah, bilang? kalau saya bilang Yesus itu manusia, apa itu tafsir? Kan tidak. Tadi Oke. gua udah usir Ya. kau ya. Katanya udah mau pulang makan babi. Kenapa masih tinggal di sini? Udah pulang sono makan babi dulu biar kau sehat. Udah sono. Masih ngaco aja kau. Kau itu buta huruf. Tidak bisa baca Bible kau. Coba kau baca Takut Bible kau lu. ya. Coba kau baca Bible yang Yunani, bisa nggak nah? Takut kau ya? Takut. Ya gue takut sama babi bang. Malu. Gue takut sama babi. Takut gue sama babi. Mengapa Al-Quran kalian nggak pernah bahas? Apa sih? Nggak pernah sama sekali. Bahas Al-Quran dengan hadis tidak pernah. Lu tiap Dan hari semua bahas channel- itu, kamu aja yang budak nggak dengerin. Siapa bilang? Nggak pernah sama sekali. Saya Apalagi yang si bilang Juma. barusan. Apalagi si Barusannya Juma itu tiap hari membahas Alkitab dengan menafsirkan. makanya Padahal kalau Bible Alkitab itu nggak ada, najis, haram kau pakai itu Alkitab. Yang kau pakai itu Bible. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Haram kau pakai itu. Itu ya. Al-Quran itu karangan Yang lebih Bible itu karangan orang, kucluk. Inilah orang ini kalau isinya cuma babi aja ini dimakan tiap hari nih. Udahlah turunin aja lah, nggak bisa diskusi nih. hadis karangan siapa Iya, yang kalian pakai? kenapa dia bawa Bang Juma, Bang Andi? Nggak tahu. Ya udah sama makan babi dulu baru balik. Lanjut Bunda Rama sama Kevin aja. Lanjut. Silakan Bang. Ini bentar, ini ada Hanahan, Muslim apa Kristen Hanahan? Oh, nggak ada suara, saya turunin aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedang Iman itu Waalaikumsalam warahmatullahi nggak ada di Bible gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Jadi dari Aceh nih, Bang. gimana dong yang kau iman itu? Oh iya Mbak Hana, salam kenal. Bentar kita ke Kevin dulu ya, Hana ya. Oke. Jadi Udah lama coba ditutup begini ya. kameranya, jaringannya jelek.
Itu ya. Aja anak-anak. Jadi Bang, Dirgantara. gini. Dirgantara Muslim Kristen. Assalamualaikum. Selamat malam bang. Waalaikumsalam. Muslim ya Saya bang? Muslim bang. Saya Muslim. Baik. Bentar kita dengerin Bunda Rahma sama Kevin dulu ya. Baik ya bang. Terima kasih bang tempatnya. Jadi kembali lagi Bang ya, di dalam Bible itu tidak ada data kalau Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Theos, Yesus itu Kurios atau Tuhan. Merujuk kepada ajarannya Yesus dalam Bible itu ya dia seperti yang diajarkan oleh Musa ya. Di Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti pula di Markus ya, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, Allah Maha besar. Sebab tidak ada yang lain yang sama seperti engkau, laisa kami selisai. Dan tidak ada Allah selain engkau, la ilaha illallah. Dan menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi pengajaran para nabi di perjanjian lama itu seiring apa yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utusan atau rasul. Rasulullah pun, Nabi Muhammad pun adalah utusan atau rasul. Nabi Musa. Jadi posisi atau kedudukannya sama. Semua utusan. Ditambah Yohanes 3:3-4 ya. Sebab siapa yang diutus Allah atau Allah atau apalah kalian ya. Dia yang menyampaikan firman Allah. Jadi utusan itu diberi tugas untuk menyampaikan firman Allah kepada kaumnya. Itu Yohanes 3:3-4 ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya kenapa para nabi, para rasul itu, utusan Allah itu bisa bermukjizat. Karena memang Allah itu menyertai dia. Aku akan mengaruniakan roh dengan tidak terbatas. Itu bukan berarti dia kepenuhan roh Allah, dia adalah Allah gitu atau Allah ya. Bukan. Kita ke khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel. Ini muridnya ya. Dengarlah orang Israel yang aku katakan. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang, bukan Tuhan ya bro ya. Seorang yang ditentukan Allah. Yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Mukjizat-mukjizat. Sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu perantara. Karena bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi, jangankan langit. Langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat Allah, tidak bisa memuat Tuhan. Gitu Bang ya. Sebenarnya simpel cara memahami. Imani saja apa pengajaran Yesus, ya insya Allah kau akan menemukan kebenaran. Gitu Bang. Suruh ditanggapi dulu Bunda, suruh ditanggapi dulu. Ya silakan. Ya Kevin, tanggapi aja Kevin. Jadi begini ya Bang ya, saya itu masuk room-room orang Islam, saya mau cari edukasi, saya mau cari ilmu gitu loh Bang. Terus tadi sore saya masuk di room sini ketemu sama siapa itu yang namanya Luga Tambunan. Dia ngaku-ngaku nabi, ya sementara sekarang ini saya masih Protestan gitu ya. Saya nggak suka sama narasi-narasinya, cuman kalau untuk diskusi saya nggak punya kapasitas untuk diskusi. Saya di sini cuma cari ilmu, cari edukasi gitu loh, cari kebenaran. Itu aja. Saya ingat waktu masuk di roomnya blokir permanen, saya naik, saya langsung dihujat. Itu aja. Lah kan Kalau kamu naikkan framing Bang, menuduh Bunda blokir bahwa saya kan bukan begini framing begitu. loh. Saya itu kan baca judulnya Tuhan Judulnya Tuhan menete. menete. Ya kan ada datanya Bang. Jadi bukan hujatan itu. Terus juga ya bilang suruh menjandakan istriku, jandakan mamaku, jandakan kakakku. Aku Kan salah sedangkan di situ pengertian lagi. belum tahu apa-apa, belum Gini, saya jelaskan supaya jangan kau salah paham Bang ya. Di dalam data Biblemu itu diperintahkan itu Tuhan memerintahkan bunuhlah semua laki-laki dan perempuan-perempuan yang sudah tidak perawan. Itu disuruh bunuh.
Ya, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Yang masih perawan tuh disuruh disisain. Iya, Itu tapi perintah kan waktu Tuhanmu. waktu Jadi, lalu, ketika menyinggung perempuan yang tidak perawan, Bunda itu menyinggung yang janda-janda. Kau bilang mamakmu juga janda. Jadi Bunda bilang ya, mamakmu lah kena itu. tunggu Begitu, dulu. kau salah paham. Aku bilang di sana, mamaku bukan Udahlah, janda. nggak usah lah kau bawa yang di sana, yang tanggapi lah tadi nu. Udahlah, Bunda nggak ada di sini, tanggapi aja. Pokoknya kau salah paham. Karena kau protes itu Oke, judulnya oke, Tuhan oke. menete. Ya, udahlah ya, kita selesai di sini Saya aja. nggak punya kapasitas untuk nanggapin. Saya cuma cari edukasi ilmu di sini. Selebihnya, saya cuma mau dengar yang Di bawah suaranya dewa kan? Bukan, lain. Ya, ya silakan Jad- lanjut, Bang Kevin lanjut. Jadi saya di Apa? sini tuh kan tertarik sama, oh ini loh penjelasan versi Alkitab, ini loh penjelasan versi Al-Quran gitu kan. Ya kadang saya juga catat. Beberapa hari ini saya emang sering mencatat. Kayak ada yang namanya Jerusalem yang dari Muslim. Saya suka sama pemaparannya. Dia tanpa menghujat gitu. Terus tadi Jadi gini, lagi, jadi sebentar. oke. Jadi tadi waktu saya di bawah, saya lagi nyimak, ditarik tuh sama Bang Kian Santang. Saya Hmm. nggak bisa debat, Bang. Ya, oke. Kita ambil poinnya aja kalau gitu, Bang ya. Pertama, pengakuan Yesus di dalam Bible tuh seperti pun di dalam Al-Quran ya, Al-Quran kami. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dalam Al-Quran pun Nabi Isa itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Gitu ya, seperti halnya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa tiada, banyak menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Kemudian diutuslah Nabi Isa ke Yesus. Ya, tapi dia tertolak kan, akhirnya dia dijahati sama rabi-rabi itu dan akhirnya ingin dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Nah, dia di situ mengaku dia diutus untuk Bani Israel. Kemudian dia di situ tertulis data di Bible, dia juru selamat bagi orang Israel. Jadi nah, ini bendera apa dia bawa ini? Bendera apa ini? Ini Argentina. Argentina ya. Siapa? Albi. Selamat malam Albi. Tadi minta naik Albi. Sinyalnya merah deh. Gans, selamat malam Gans. Albi. Iya, selamat malam. Albi Selamat Kristen kan? malam, Bang. Albi Kristen. Iya, Kristen. Baik. Silakan Lanjut kalau dulu. mau diskusi. Ya, lanjut dulu Bunda untuk penjelasannya, Bunda. Ya. Lanjut dulu Bunda yang mau Yesus. yang mau dijelaskan dulu Bunda. Baik, kalau kita baca di keseluruhan Bible ya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru tuh di situ ya di ulangan tadi, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, yaitu satu kesatuan, satu identity ya, nggak terpisah. Tapi yang membuat terpisah itu si Paulus di Korintusnya ya, hanya satu Bapa di surga itu Allah, dan di surga ya, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, inilah terpisah, sehingga timbullah pengakuan iman rasuli ya, kredo rasuli. Nah, di situ cara berdoanya kepada ini gitu kan, tercampur di situ. Tapi kalau merujuk kembali kepada pengajaran para nabi, nggak ada ajaran membedakan antara Tuhan dengan Allah. Ya, kita baca di 1 Raja-Raja 8:60 tuh, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Jadi inilah kedua poin ya. Pertama tuh Yesus itu Bani Israel. Kedua, Yesus itu apa tadi ya? Ingin ku sampaikan. Yesus itu pengajarannya tauhid, kedua ya. Sama-sama para nabi. Tapi teman-teman Kristen ini mau menggabungkan antara doktrin Bapak Gereja dengan trinitasnya dengan pengajaran para nabi-nabi terdahulu ya, seperti pun pengajaran Yesus, Nabi Isa. Kalian ini menggabungkan, ingin mengkomparasikan, memasukkan ajaran ini, menyatukan
ya, tapi nggak bisa akan pernah menyatu. Ya, karena kenapa saya bilang ingin menyatukan pengajaran para nabi di perjanjian lama dengan pengajaran Yesus yang tauhid ini, kalian ingin mencampurkan dengan doktrin Trinitas. Ya, makanya kalian kalau diskusi itu babak belur setengah mati. Ditanya ini Anda lari ke sana, ditanya sini Anda menghindar ke sana. Jadi nggak pernah akan kelar jawaban Anda itu, pasti hanya dengan asumsi Anda menjawabnya. Gitu, karena nggak sejalan ya pengajaran Bapak Gereja yang Trinitas ini ya dengan pengajaran para nabi-nabi serta pengajaran Yesus, gitu Bang. Itu 3 poin penting ya. Dan keempat lah bahwa Kristen itu nggak pernah dikenal oleh Yesus. Yesus itu secara Islam iya karena mengajarkan tauhid, tetapi secara Kristen Yesus tidak pernah mengenal. Gitu poinnya Bang. Silakan. Albi, itu merah jaringannya Albi. Buka mute-nya Bi, Albi. Albi monitor. Iya bang, ini merah karena iya bang, ini merah karena di pedalaman Papua bang. Saya lagi di pedalaman Papua. Ya, silakan ditanggapi. Oh, lagi buka ini Iya bang, ya, ini Bible ya, Bang Albi. bukan soal tanggapi bukan soal penjelasan dari Bunda bang, tapi cuman saya lebih ke pertanyaan sih soal gimana sih cerita asal usul dari Nabi Muhammad bang. Kan kalau di Bible kami itu kan jelas dari Abraham, Daud sampai pada Yesus. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad itu gimana bang? Jalan ceritanya. Maksudnya ini jelas bukan Nabi soal apa sih itu, cuman dari Nabi Ismail, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad bersanad, nyambung. Jelas orang tuanya Nabi Muhammad, jelas orang tuanya semua, kakeknya jelas semua gitu. Yang perlu dipertanyakan itu ini Paulus orang mana gitu. Kamu tahu nggak? Ini Paulus orang mana? Orang tuanya namanya siapa? Lanjut dulu ya, gua ada tamu. tidak tahu bang. Kalau nggak tahu lu belajar dulu. Izin. Kalau Nabi Muhammad kau pertanyakan tuh silsilahnya lengkap. Ya jelas siapa orang tuanya, siapa kakeknya, siapa pamannya, jelas. Jelas, peninggalannya pun jelas ya, masih ada sampai sekarang. Tapi kalau kita lari kepada Matius, silsilah Yesus ya, Tuhanmu punya silsilah. Ingat ya, ini kok Tuhan punya silsilah. Lucu juga sih, tapi gak apa-apa ya. Silsilah Yesus ini dia adalah anak Daud, keturunan Daud. Nah, kalau Yesus keturunan Daud, berarti ada hubungan antara Yusuf dengan Maria. Ada hubungan daging gitu loh, ya. Iya, karena kan kalau dia bilang Yesus ini adalah anak Daud, keturunan Daud, ya tentu Yusuf ini kan dari mana ini Daud sampai ke Yesus? Dari Yusuf. Yakub memperanakkan Yusuf, kemudian Yusuf kawin dengan si Maria. Bukan langsung darahnya Yusuf, kecuali kalian mau menuduh Yusuf ini adalah bapak kandungnya si Yesus. Ya, ada hubungan daging gitu loh. Baru bisa. Tapi kalau kita lihat data di Biblemu itu Yusuf itu bukan ini kan, tidak melakukan hubungan badan dengan Yusuf itu Maria kan. Oke? Jadi nggak nyambung itu silsilahnya ya. Jadi nggak jelas tuh silsilah. Kecuali dari mamanya. Sementara orang-orang Yahudi meyakini bahwa silsilah itu yang dipahami, yang harus diterima sebagai Mesias itu ya dari keturunan bapak. Sementara Yesus nggak nyambung kepada Daud. Ya, silsilahnya kepada Maria yaitu Imam Lewi gitu loh. Untuk Imam Lewi itu yang menurun kepada suku Lewi, menurun kepada Maria. Tapi dari Daud nggak nyambungnya. Oke. Segitu doang, maksa-maksa minta naik cuma segitu doang nanyanya. Oh, udah turun. Kabur. Setengah mati kau minta kalau naik. kau bertanya tentang Rasulullah, aduh.
Belum lagi kita tanya siapa si Paulus ya. Aduh, lanjut Bang. Bunda, yang saya tahu ya, kalau Paulus itu kan orang yang udah dipilih sama Tuhan ya sejak waktu dalam kandungan. Dia itu kan seorang rasul. Siapa tuh yang angkat dia jadi rasul? Gak pernah tuh diangkat jadi rasul. Dia yang mengklaim dirinya Bang. Penyebutan Yesus rasul itu hanya di Kisah Para Rasul ya, yang dengan di Lukas. Kisah Para Rasul itu kan tulisan Lukas. Nah ini yang menyebut Paulus itu rasul ya si Lukas ini. Tabib pribadinya atau dokter pribadinya. Hanya dialah, orang dekatnya. Jadi tempat lain itu si Matius, Markus tuh Yesus nggak pernah di situ ditulis sebagai rasul. Paulus. Apa itu rasul? Rasul itu bahasa Arab, artinya utusan. Di dalam Ibrani 3:1, Yesus pun rasul. Inilah rasul dan imam besar kita itu Kristus Yesus. Jadi samalah si Yesus ini dengan si Paulus. Pemahaman tentang rasul di situ ya, sama-sama rasul lah. Gak bisa kau tuhankan Bang. Coba baca itu Ibrani 3:1. Yesus adalah rasul. Jadi kalau dia rasul, sama lah si Paulus ini dia juga rasul. Klaim diri Paulus ini dia rasul itu dia klaim dirinya sendiri. Di Kisah Para Rasul dengan di Lukas itu kisah mengklaim kalau Paulus itu rasul. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Lah, di dalam Perjanjian Lama, orang jahat itu ya sudah dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Paulus mengaku dia terpilih sejak dalam kandungan. Terpilih sebagai apa dulu? Ketika dia besar, dewasa, dia menjadi pembantai para pengikut Yesus. Walaupun nanti diceritakan bertobat ya. Itu diceritakan bahwa dia bertobat di Kisah Para Rasul. Nah, ketika dia mengaku mengklaim dirinya terpilih sejak dalam kandungan ibunya karena tulisannya kan.